نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM ataupun para pemirsa melalui media live streaming dimanapun berada, khususnya para pecinta ilmu hadis atau mustalahul hadis yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang diberikan Allah rahmat, yang mudah-mudahan berakhir nanti di akhirat dengan mendapatkan surga yang penuh dengan nikmat. Semoga persahabatan ini persahabatan yang berdasarkan iman dan takwa yang insya Allah di akhirat saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk menetapi kebenaran dan diberi kekuatan untuk istiqamah di atasnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai ikutan dan panutan, yang mudah-mudahan selalu hadir dalam setiap amal dan perbuatan di mana kita tidak melakukan sesuatu kecuali merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tujuan terbesar belajar ilmu ini, memilah mana yang sahih dari Nabi dan mana yang tidak sahih. Yang sabit dari beliau itu yang kita terima dan kita amalkan sesuai dengan kemampuan, dan yang tidak sabit dari Nabi SAW maka kita disuruh untuk meninggalkan, karena menisbatkan sesuatu ke agama ini mesti dengan ilmu minimal az-zannu ar-rajih. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah tetapkan langkah kita, kuatkan iman kita, dan benarkan ilmu kita. Masih berkaitan dengan al-hadithul mu'allal, karena ini termasuk sesuatu fan spesifikasi yang paling sulit di antara macam-macam ulumul hadis, maka ada baiknya kita perdalam lagi dengan menjelaskan beberapa poin yang
mudah-mudahan semakin menguatkan pemahaman kita. Sudah sama kita ketahui bahwa ilalul hadis atau illah al-hadis adalah sababun khafiyun, sebab yang tersembunyi yang terdapat pada suatu hadis, tetapi sangat menentukan dan berpengaruh kepada kesehatan hadis. Dia adalah penyakit dalam yang tidak diketahui kecuali oleh para pakar dan spesialis, dan itu pun tidak semuanya. Oleh sebab itu yang berbicara tentang ilalul hadis di antara ulama-ulama hadis sangat sedikit dibanding dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Maka apa yang menjadi bagaimana, karena ini sebab ini illah ini tidak nampak dan dia sangat berbahaya karena menentukan tentang sangat menentukan pada hukum hadis tersebut. Apakah hadis tersebut termasuk yang makbul atau hadis tersebut digolongkan pada yang mardud. Dan ini sangat menentukan. Nah, bagaimana para ulama menentukan hal tersebut? Tentu saja sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa yang masuk dalam ilmu ini adalah para hufaz, para nuqad, orang-orang yang hafiz, orang-orang yang dhabit, kemudian orang-orang yang naqid, yang sangat kritis terhadap hadis, dan juga wara, serta punya ketajaman analisa dan pemahaman yang dalam serta kecerdasan yang luar biasa. Jadi mereka di samping analisanya tajam, hafiz, semua bahannya siap padanya. Maka inilah mereka. Nah, dengan apa mereka mengetahuinya? Bagaimana caranya mereka mengetahui hal tersebut? Maka sebabnya adalah kembali pada al-gharabah. Al-gharabah artinya riwayat itu sesuatu yang asing bagi para ulama tersebut. Padahal mereka seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita sebutkan, gambarkan bahwa misalnya Imam Az-Zuhri, dia adalah salah satu dari poros perputaran sanad hadis di Madinah. Kita sudah sebutkan sebelumnya ada 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad-sanad hadis di masa mereka, masa tabi'in, yaitu Imam Az-Zuhri di Madinah, Imam Amr bin Dinar di Makkah, kemudian Imam Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami di Basrah, kemudian Qatadah ibn Di'amah as-Saddusi di Basrah, kemudian Imam Al-A'mash di Kufah, dan Abu Ishaq as-Sabi'i juga di Kufah. Artinya bukan semua, tapi hampir semua sanad yang beredar di Madinah, hampir semuanya mesti melewati Imam Az-Zuhri. Sebagaimana hampir semua sanad di Basrah itu tidak lepas daripada jalan Yahya bin Abi Katsir atau Qatadah. Artinya walaupun diriwayatkan oleh imam yang lain, tapi melalui Qatadah ada biasanya. Demikian juga dengan Imam Yahya bin Abi Katsir. Dan kemudian di Kufah juga Al-A'mash dengan Abu Ishaq as-Sabi'i, walaupun juga diriwayatkan oleh tabi'in yang lain, tetapi semua riwayat itu hampir tidak luput daripada mereka berdua. Nah, ini adalah 6 tabi'in. Nah, bila didapatkan suatu hadis misalnya di Ahlil Madinah dan dari jalan Az-Zuhri, tapi tidak dikenali oleh murid-murid Az-Zuhri, dan orang yang meriwayatkannya bukanlah pada level-level yang memungkinkan dia untuk menerima hadis secara khusus
dari Az-Zuhri tanpa diketahui oleh murid yang lain. Karena bagi muhaddisin dulu tidak ada mengenal ilmu khawasul khawas, tidak ada. Mereka adalah siapa yang paling lama, siapa yang paling rajin, siapa yang paling mulazamah, tentu dapat lebih banyak. Jadi itu bukan karena tingkatan-tingkatan kesaktian mandraguna, itu tidak, tapi adalah karena memang proses belajarnya, proses belajar dan mulazamahnya dengan syekh. Dan tidak ada ilmu yang disembunyikan dengan arti bukan tidak mempertimbangkan masalah mafsadah, tidak, tapi tidak ada ilmu-ilmu tingkatan khusus dan sebagainya. Nah, orang ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan hadis yang tidak didapat oleh murid-murid yang lain. Nah, ini melahirkan kecurigaan. Ini riwayat asing ini. Nah, asing ini disebut oleh dua macam, dua hal. Satu, karena memang tak ada yang lain meriwayatkan. Yang kedua, dia meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan diriwayatkan oleh yang masyhur. Jadi ada al-tafarrud dan ada al-mukhalafah. Jadi sababul ilal, sebab diketahui atau lahirnya illah hadis itu rata-rata dari dua hal. Satu memang gharabah, tafarrud ar-rawi. Yang kedua adalah al-mukhalafah. Jadi adalah bertentangan riwayatnya dengan riwayat yang lain. Oleh sebab itu kita akan lihat nanti kaum muslimin dan muslimat, kenapa diillah atau disebut ilat hadis tersebut. Ya, kalau tidak gharib berarti, atau mungkar gharib, kalau tidak karena tafarrud sendiri rawinya, baik rawi yang thiqah ataupun rawi yang tidak thiqah. Rawi yang thiqah bila mukhalafah dengan yang thiqat yang lebih kuat, maka dia akan dianggap hadisnya syadz. Dan bila rawi yang dhaif, hadisnya mungkar. Maka dua inilah yang menjadi pertanda atau indikator oleh para ulama hadis untuk mencari dan memeriksa illahnya. Jadi ini alat bukti pertama ini. Alat bukti dasar untuk melanjutkan kepada mendapatkan barang bukti. Mendapatkan apakah benar hadis ini gharib atau mukhalif. Kita melihat beberapa ulama mengungkapkan hal ini dengan bahasa yang berbeda. Berkata Imam misalnya Ahmad rahimahullah, wafat 241, "Iza sami'ta al-haditha atau iza sami'ta ashab al-hadithi yaqulun hadha al-hadithu gharibun aw fa'idatun fa'lam annahu khata' aw dakhala hadithun fi hadith." Apabila kamu mendengar para ulama hadis, ashabul hadis, mengatakan hadis ini gharib, hadis ini adalah gharib, atau hadis ini ganjil, au faidah, atau sesuatu yang tidak terdapat pada yang tambahan, maka jamaknya fawaid. Maka ahadithul fawaid, misalnya fawaid Abu Bakar al-Ismail, fawaid fulan wa fulan, fawaid Ibnul Khilai, fawaid misalnya al-mukhallisiyat dan sebagainya, banyak diantaranya adalah hadis-hadis yang memang sesuatu yang tidak sabit. Fa'lam annahu khata', ketahuilah bahwa itu riwayat salah. Kenapa? Karena yang lain tak meriwayatkannya, dan dia tidak memungkinkan untuk meriwayatkan itu, memiliki ilmu tersebut dari sisi levelnya. Au dakhala hadithun fi hadith, atau masuk hadis ke hadis yang lain, masuk satu hadis ke hadis yang lain. Ini juga termasuk ilal al-hadis. Wa qala aidan, berkata juga Imam Ahmad rahimahullah, tarakul hadith wa aqbalu ala al-gharaib ma aqalla al-fiqha fihim. Dia berbicara tentang orang-orang yang suka mencari hadis-hadis gharib, yang aneh-aneh, dan meninggalkan yang masyhur-masyhur. Maka kata Imam Ahmad, tarakul hadis,
mereka meninggalkan hadis yang thabit dan pergi mencari hadis-hadis yang gharib. Ini kan analoginya kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak kita hari ini meninggalkan hadis-hadis yang thabit, ya, yang sahih, tapi mengandalkan hadis-hadis yang gharib-gharib, karena memang jiwa manusia itu suka pada hal yang aneh-aneh. Memang manusia memang suka pada hal yang aneh-aneh, sehingga sesuatu yang gharib itu diminati orang, dicari-cari. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya banyak cerita-cerita yang aneh-aneh datang dari hadis-hadis gharib yang tidak sabit ini. Ma aqallal fiqha fihim, alangkah sedikitnya fikih pada mereka, alangkah sedikitnya fikih, pemahaman agama pada mereka. Kenapa? Andainya antum faqih, paham agama ini, orang ibarat mencari keuntungan akan mendahulukan keuntungan yang pasti daripada keuntungan yang sifatnya spekulasi. Ada hadis jelas, sahih, sarih, ini amalan disyariatkan. Lalu antum, dan ini kan pasti pahalanya, pasti sahihnya, pasti diterima insyaAllah, tinggal kita mengikhlaskan niat lagi. Tetapi kita tinggalkan ini, cari yang tidak pasti. Ini sebenarnya adalah kekurangan kita dalam memahami agama. Ma aqallal fiqha fihim, kata Imam Ahmad, ini orang yang fikihnya sangat dangkal. Coba apa? Ibarat menggalih gitu ya, berjualan. Ini pasti untungnya. Di sana bisa untung, bisa tidak. Tapi kita tetap memaksakan untuk mencari yang belum tentu untung, meninggalkan yang pasti untung ini. Oleh itu, makanya ahli hadis, ashabul hadis, mereka memang orang-orang yang ingin sesuatu yang pasti beruntung, yang pasti sahihnya, dan meninggalkan hal yang tidak pasti. Kenapa? Karena fikih itu mengajarkan seperti itu. Amankan dulu yang pasti, yang sahih, dan jangan sibuk mencari yang tidak pasti dan tidak sahih. Ini kebanyakan manusia tidak. Asal ada yang aneh, ada yang baru, yang tidak sabit, mereka mengejarnya. Dan ini memang sudah ada dan diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam konteks hadis. Jangan cari hadis-hadis yang gharib, maka hafalkanlah hadis-hadis yang sabit dan amalkan. Wa qala aidan, berkata pula beliau seperti dalam Al-Kifayah lil Khatib Al-Baghdadi, syarrul hadits al-gharaib allati la yu'malu biha, seburuk-buruk hadis itu adalah hadis-hadis gharib yang tidak diamalkan, yang tidak boleh diamalkan, yang tidak sabit, tidak diamalkan. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Imam Ibnu Ma'in dalam tarikhnya riwayat Ad-Duri, Abbas Ad-Duri, ma akdzabal gharaib, alangkah dustanya hadis-hadis gharib. Tentu saja kembali kita ingatkan, ketika belajar hadis gharib, ada gharib yang sahih, ada gharib yang tidak sahih. Tetapi beliau bicara tentang hadis-hadis gharib yang tidak sahih. Maka fal mukhalafatu wat tafarrudu, maka mukhalafah yaitu bertentangannya riwayat, wat tafarrudu, dan sendirinya rawi meriwayatkan riwayat, tastad'i istighrab al-alim. Ini mengharuskan seorang alim, seorang ulama hadis itu menganggapnya aneh, mempermasalahkannya. Wal gharabatu tadullu ala ba'd al-mukhalafah, karena keasingan hadis tersebut menunjukkan sebagian mukhalafah. Dan keasingan itu bisa terjadi pada sanad dan bisa terjadi pada matan. Sanad yang masyhur misalnya, ya, sanad yang masyhur misalnya bahwasanya la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslim, seorang yang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang yang kafir yang meninggal. Lalu datang, dan ini riwayat yang masyhur dari para rawi yang lalu, datang Husaim ibn Bashir
Husaim ibn Bashir Dastawai, dia mengatakan bahwasanya dia meriwayatkan dengan lafaz misalnya la yatawarath ahlul millataini syatta. Tidak dua subhanallah, ahli dua agama tidak saling mewarisi. Padahal hadis hanya antara muslim dengan orang kafir. Orang kafir dengan kafir lainnya tak urusan kita. Maka Husaim meriwayatkan dengan makna, tapi maknanya la yuaddi. Maka ini dianggap gharib oleh para ulama dan mukhalafah dengan riwayat yang masyhur, walaupun Husaim thiqah. Nah, ketika ada riwayat baik pada sanad maupun matan sesuatu yang aneh dan mukhalafah, maka ini akhirnya menarik perhatian para ulama untuk menelitinya, dan dengan demikian mereka akhirnya menjadikan itu illah hadis tersebut. Nah, bagaimana cara mereka kembali? Tadi kan ada dua indikator atau alat bukti. Bagaimana mereka bisa memastikan itu, bahwa itu illah? Secara ringkas atau secara global, kembali kepada tiga perkara. Yang pertama, jam'u turuqil hadithi al-mukhtalifah bitawassu'in indal hajah, yaitu mengumpulkan jalan-jalan dan sanad-sanad hadis yang berselisih tersebut dengan bitawassu', dengan seluas-luasnya kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan misalnya kalau yang ikhtilaf itu sanad-sanad yang dhaif saja, tidak ada yang thiqah, tidak ada yang thiqah di dalamnya, ya ini tidak perlu panjang cerita. Dilihat sanad ini dhaif, sanad ini matruk, sanad ini wahid, ini tidak. Tapi kalau seandainya kekuatan antara yang mukhalif dengan mukhalaf itu berimbang, maka dikumpulkan sanad-sanad dengan secara luas. Misalnya ulama mengumpul hadis-hadis ya tentang masalah sir dan jahar bismillah. Ini banyak yang mengumpulkan hadisnya, karena memang apa, antara kedua riwayat itu terjadi kekuatan yang hampir berimbang. Demikian juga dengan masalah qunut salat subuh atau qunut di waktu salat subuh, karena juga riwayatnya dari sisi riwayat para ulama melihat itu juga ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Nah, walaupun yang sahih nanti akhirnya adalah salah satu dari kedua pendapat tersebut atau yang rajih menurut kajian dari sisi hadis. Tapi kalau kajian dari sisi fikih nanti mereka tergantung yang menterjih. Kalau menterjih menganggap bahwa bermazhab itu wajib, tak boleh keluar daripada, pasti dia terjih mazhabnya. Tapi kalau seandainya yang menterjih adalah berdasarkan dalil yang kuat, dia tidak menganggap wajib terpaku dengan mazhab, dia akan berani menterjih di luar mazhabnya. Dan inilah yang sebenarnya pengikut mazhab yang sejati, yaitu dia mengikuti wasiat imamnya, yaitu pendiri dan pengasas mazhab tersebut. Maka kita dapatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, semua mereka dengan bahasa yang hampir sama melarang kita untuk mengikuti kesalahan kalau salah, terbukti salah. Tentu ini dengan dalil. Atau salah di sini bisa dengan makna lemah pendapatnya dari sisi dalil, maka mereka semuanya menyuruh kita untuk meninggalkan pendapatnya. Dan siapa yang sejati bermazhab harusnya mendengar pesan imamnya ini. Sebab kalau tidak, berarti dia tidak seorang pemazhab sejati. Ya, mazhab sejati itu kalau dia memilih mazhab Syafi'i berpesan bahwa bila pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, saya nyatakan saya rujuk ke hadis atau sunnah baik di masa hidup maupun setelah mati. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi sebagian lebih senang dengan berkumpul dalam mazhab, padahal menyalahi pesan guru atau soko gurunya mazhab tersebut. Allah musta'an. Jadi tidak berani meninggalkan seorang ulama
yang disegani dalam mazhab dan berani meninggalkan atau mengangkangi pesan atau wasiat sang pendiri mazhab tersebut. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, yang masalah kita adalah pada hawa dan keinginan atau pendapat yang sudah terlanjur dilontarkan. Padahal alangkah indahnya kalau seandainya setiap alim atau seorang dai walaupun sudah terlanjur salah, maka alangkah indahnya menarik kesalahan tersebut. Tidak ada salahnya. Imam Syafi'i dulu di Baghdad berfatwa tentang banyak masalah berbeda dengan fatwanya ketika di Mesir. Maka ada qaulun qadim dan ada qaulun jadid. Apalagi kita yang ilmunya hanya sekedarnya saja, itu pun banyak lupanya pada hafalnya. Bisa saja kita salah di masa pertama, dan di setelah masa kita kedua atau masa ketiga dan seterusnya kita mengakui dan menyatakan ini kesalahan. Sama seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya. Di awal dia tumbuh karena dia asuh oleh bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai bentolan Mu'tazilah, maka dia tumbuh dalam keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang menafikan seluruh sifat Allah SWT. Lalu terjadi bertemu dengan ahlul kalam, dia tertarik pula dengan itu karena tidak menafikan semuanya, tapi ada yang ma'qulat, ada yang ghairu ma'qulat. Yang ma'qulat, yang sesuai analogi dan logika diterima, yang tak sesuai logika ditolak. Akhirnya tertarik pula dengan itu, dan akhirnya di akhir pasinya dia bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Al-Hanabilah secara khusus dan Ahlus Sunnah secara umum. Maka akhirnya dia kembali ke manhaj as-salafus salih, dan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin wal Ibanan Usulud Diyanah jelas sekali, walaupun tidak tentu saja akan ada sedikit sebanyaknya bekas-bekas keyakinan sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, tetapi secara mayoritas kembali kepada mazhab as-salafu as-salih, yaitu mengisbatkan apa yang diisbat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa mentakyif, tanpa menyerupakan, tanpa memvisualisasikan, tanpa menyebutkan kaifiatnya bagaimana, dan tanpa mentamtsil dan tanpa mentasybih, apalagi tajsim. Tetapi sebagian saudari kita kaum muslimin yang tidak memahami dengan benar dan tidak mengambil akidah as-salaf dari as-salaf, tetapi melalui saluran khalaf, mereka mengira bahwa menisbat itu adalah lazimnya tajsim. Wajarlah. Hadis saja kalau melalui saluran hadas, jadi hadas dia. Makanya ambil hadis dari ahlinya hadis, jangan ahlinya hadas. Sama juga dengan Al-Quran, kalau dibaca oleh orang munafik menjadi dalil kemunafikan dia. Bahkan dibaca oleh orang orientalis menjadi makna yang mendukung orientalis. Dibaca oleh orang ahli syubhat menjadi syubhat dia. Tapi dibaca dengan ahli Al-Quran yang benar-benar istiqamah dengan Al-Quran, dia menjadi makna yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi ketika mazhab salaf diambil dari jalur khalaf, maka akhirnya terkonfirmasi, sehingga sebagian mengklaim bahwa manhaj khalaf itu adalah manhaj salaf. Khalaf itu adalah manhaj salaf, bahwa salaf mentakwil. Kalau seandainya masalah mentakwil, kenapa antara salaf dan khalaf dari lahirnya khalaf sudah bermusuhan dari dulu? Dalam tanda petik ya, bermusuhan dari dulu. Kalau seandainya sama, kenapa mereka saling merat dari dulu? Kalau sama, ini adalah percobaan yang gagal, yang mengatakan bahwa sesungguhnya manhaj salaf dan khalaf itu sama. Subhanallah. Ya, seolah-olah mereka tidak menulis tentang masalah ini. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kembali kepada masalah tadi, bahwasanya hadis itu dikumpulkan jalan-jalannya dan diketahui mana mukhalafahnya dan mana yang ghairu mukhalafah, dan akhirnya ditarjih sesuai dengan kekuatan dalil-dalil dan bukti, dan tidak terpaku pada pendapat seseorang saja, baik imam maupun ulama, atau seorang dai sekalipun, atau ustaz pembuya.
Dan sesungguhnya kita ketika mentarjih perkataan atau pendapat salah seorang dari mereka, bukan dari kita, tapi dari ulama yang sekelas dengan mereka atau lebih tinggi kelasnya daripada mereka. Sebagai contoh misalnya, kalau kita dalam hadis misalnya, Imam An-Nawawi rahimahullah mensahihkan sebuah hadis. Lalu kita dapatkan Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ar-Razi misalnya, atau At-Tirmizi, atau bahkan belakangan Az-Zahabi atau Imam Ibnu Hajar misalnya mendhaifkan hadis sahih Imam Nawawi. Lalu kita katakan, ya kita ikutilah ulama-ulama yang lain ini yang lebih besar dari Imam An-Nawawi. Tentu saja dengan dalil dan bukti, bukan hanya sekedar karena mereka lebih banyak, lebih besar lalu kita tinggal, bukan. Dan tidak mengikuti Imam An-Nawawi dalam satu masalah ini bukan berarti kita membenci Imam An-Nawawi. Tentu jangan baperan ya. Artinya sekali kita meninggalkan pendapat Syafi'i, oh Anda benci Syafi'i, tidak. Atau sekali kita misal menyebutkan bahwa pendapat Imam Asyuti misalnya dalam suatu masalah tertentu kurang kuat atau keliru istidlalnya, dengan apa? Karena Al-Iraqi mengatakan begini, atau misalnya Imam Ar-Rafi'i mengatakan seperti ini, atau bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti ini. Bukan berarti oh kalau gitu jangan merujuk lagi kitab An-Suyuti. Ini namanya kekanak-kanakan kita, baperan kita. Bahwasanya itu sudah biasa. Ya sudah biasa di dalam ilmu, seperti Imam Ibnu Hajar misalnya dalam Fathul Bari sering menyalahkan para nusakh, sering menyalahkan para ruwat. Misalnya ketika dia menyebut hadis subhanallah, hadis dalam riwayat Al-Kusmihani atau Nuskha Al-Kusmihani, bahwa di situ disebutkan Ubaidullah ibn Abi Zaidah, yang benar adalah Ubaidullah ibn Abi Yazid, itu Al-Makki wa wathiqatun afwan wa huwa saduq. Nah, di situ dia katakan wa hadza ghalat, ini salah. Tapi apakah setelah itu Ibnu Hajar tidak lagi menukil dari Al-Kusmihani? Tidak. Dan sebagaimana juga Imam An-Nawawi juga sering juga mengatakan wa hadza ra'yun batil atau mazhabun batil. Apakah dia tidak lagi menukil ulama? Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bacaan ilmu, dalam dinamika ilmu, menyebutkan yang salah itu salah, yang benar itu benar adalah sesuatu yang wajib bagi ahlinya, dan tidaklah bermaksud menjatuhkan para ulama. Itu harus yang dicatat dan dipahami dan digaris besar-besar dan ditulis dengan tinta emas. Bahwasanya menyalahkan pendapat dengan dalil bukanlah berarti menjatuhkan para ulama kita. Sehingga kita katakan kalau gitu salah Imam Suyuti kita tinggalkan, kita Suyuti. Ini bukan manhaj ilmu. Ini namanya bantah waktu ketek-ketek dulu, waktu kecil-kecil dulu bantah, nanti kalau jangan lewat depan rumah saya. Bukan. Ya. Salah satu karena kebenarannya dari 1000 dia salah 2, itu tidak berarti kaum muslimin. Dari 1000 masalah, makanya para ulama selalu mengatakan hadza khata'un minhu wa hadzal khata' maghmurun fi bahri sawabihi. Ini dia salah, jelas salah, tidak ada lagi, tidak ada jalan keluar, memang salah memang. Lalu tetapi kesalahan ini tertimbun oleh lautan kebenarannya. Seperti akan kita lihat nanti, Hamad ibn Salamah, siapa yang tidak tahu dengan keilmuannya, tapi sering disalahkan oleh ulama ilal, akhta'a, bal wahima, dan sebagainya. Salah dia, ya salah disebutkan salah kaum muslimin. Jadi oleh sebab itu dalam ilmu itu hal yang biasa, dan jangan ditafsirkan menyalahkan itu adalah merendahkan. Jangan ditafsirkan menyalahkan itu adalah merendahkan. Baik, ini yang pertama, mengumpulkan jalan-jalan hadis al-mukhtalifah yang mukhtalif. Kenapa al-mukhtalifah? Karena kalau yang gharib satu saja, apa yang mau dikumpul lagi? Tentu saja yang dikumpulkan adalah jalan-jalan yang saling bertentangan, al-mukhtalifah. Tahdir yang kedua, tahdiru madaril khilaf. Yang kedua adalah tahdidu madaril khilaf ala man yakun, di mana pusat perselisihan ulama atau para perawi tersebut. Ikhtilafnya terhadap syekh yang mana? Murid-murid siapa yang ikhtilaf dalam meriwayatkan hadis tersebut? Wan nazar fi kulli riwayatin hal fiha khilafun akhar. Kemudian melihat dalam setiap jalan riwayat tersebut
Jangan-jangan juga di tingkat level yang lain juga terjadi ikhtilaf. Nah, misalnya sekarang ikhtilafur ruwat aniz Zuhri. Ikhtilafur ruwat aniz Zuhri. Ya. Kemudian terjadi pula ikhtilaf antara Az-Zuhri misalnya, atau tampil yang tarik ke belakang misalnya. Ikhtilafur ruwat anil Imam Malik misalnya. Ikhtilafur ruwat anil Imam Malik. Misalnya riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, Al-Qa'nabi mengatakan hadis ini dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar. Lalu terjadi lagi khilaf antara Malik dengan misalnya Ibnu Abi Zi'bin. Misalnya Malik dengan Ibnu Abi Zi'bin. Lalu dia riwayatkan hadis ini dari Nafi' dari Abu Hurairah misalnya. Juga diperhatikan khilaf tersebut. Nah, apakah dua-dua jalan ini benar, itu lain lagi. Tentu nanti bagaimana hukum terakhir yang disebutkan. Apakah ikhtilaf ini ikhtilafu tadad, artinya ikhtilafnya ini sesuatu yang bertentangan, tak bisa ditarjih, yang mesti ditarjih, atau ikhtilafnya hanya dari sisi tanawu, bahwa sekali Imam Malik meriwayatkan marfu, sekali meriwayatkan mauquf, sekali meriwayatkan mursal, sekali meriwayatkan mausul. Ini nanti dilihat masing-masing punya qara'in, punya indikator-indikator, baik secara qara'in khassah, yaitu ada sekitar 5 qara'in khassah, atau ada qara'in ammah. Ada qara'in ammah, ada qara'in khassah. Ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum itu ada sekitar 5 secara global, dan ada yang umum, yang khusus ini satu. Masing-masing hadis punya sebab-sebab tertentu, dan sebagian disebutkan atau dikumpulkan oleh para ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian setelah itu wan nazar fi hali ruwatiha, dan memperhatikan keadaan pada setiap perawi yang khilaf tersebut. Wa buldanihim, dan juga melihat tempat-tempat tinggal mereka, negeri-negeri mereka, karena ada pengaruhnya di situ nanti. Wa ikhtisasihim birrawi, dan bagaimana hubungannya, apakah termasuk rawi yang eksklusif, yang punya hubungan khusus dengan syekhnya, di mana misalnya seperti Abu Muawiyah Ad-Dharir misalnya, dia termasuk qailul A'mash, orang yang senantiasa membimbing A'mash, artinya lama mulazamahnya dengan beliau. Atau misalnya Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i, dia juga yang selalu membimbing datuknya ke setiap majelis ilmu, artinya dia hadir terus dalam majelis ilmu, berbeda yang lain. Atau misalnya Yahya bin Yahya Al-Laythi, atau Abdullah bin Wahab, Abdullah ibn Yusuf Abdullah ibn Wahab Al-Masri, yang lama sekali berguru pada Imam Malik ibn Anas misalnya. Ini juga sebab-sebab khusus al-mukhtalafi alaihi, yang ada hubungannya lebih khusus dengan syekh yang ikhtilaf hadis atau ruwat di hadasnya terhadapnya. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam An-Nukat juz 2 711, masih dalam hadis mu'allal, madarut ta'lil fil haqiqati ala bayan al-ikhtilaf. Sebenarnya poros ta'lil al-hadis itu, kunci ta'lil menyebutkan illatul hadis itu secara hakikat ala bayanil ikhtilaf, yaitu menjelaskan ikhtilaf ruwat. Maka pada banyaknya terjadi pada ikhtilaf ruwat, baik apa akan melahirkan hadis syaz, atau melahirkan hadis muttarib, atau melahirkan hadis munkar. Ini semuanya pada ikhtilaf ruwat. Maka pada umumnya illatul hadis itu terjadi pada ikhtilaf. Oleh sebab itu, maka diperlu mengumpulkan dan menentukan ikhtilaf ruwat. Yang ketiga, setelah ini jalannya lagi ta'lil, yaitu at-tarjih baina ruwat, yaitu mentarjih di antara para perawi tersebut, awil jam'i baina riwayatihim. Kalau bisa lagi lebih bagus dikompromikan antara riwayat-riwayat mereka ala ususin ilmiyah,
menurut dasar-dasar ilmu wa qawaida manhajiyah dan kaedah-kaedah yang secara sistematis dan metodologis mustanbatah diambil dari min sani' ulama'il ilal sabiqina fahazf yang diambil dari praktik ulama-ulama ilal yang dulu saja duna nazar ila qawaidil mantiq tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kaedah-kaedah mantiq, kaedah logika, wa ihtimalatil aql dan segala kemungkinan menurut akal tidak. Jadi tidak masuk di sini karena ilmu hadis itu bukan ilmu akal-akalan, tapi ilmu data dan fakta. Kenyataannya seperti apa harus sampai seperti itu. Jadi kenyataan riwayat itu seperti apa, bukan oh kalau begini mungkin begitu, begini enggak. Jadi bagaimana mereka memahami keadaan sebenarnya, ya keadaan sebenarnya. Tapi jangan dipahami pula bahwa ahli hadis tidak punya akal. Ini kan salah paham nih, bukan? Ya, pakai akal itu dipakai, tapi bukan menuruti keinginan dan kemungkinan yang disebut oleh akal. Jadi memang mereka keinginannya harus sampai pada keadaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan as-sabilu ila ma'rifati illatil hadis, maka jalan satu-satu untuk mengetahui illatul hadis adalah an tujma' baina turuqihi atau tajma' baina turuqihi, kamu kumpulkan jalan-jalannya, wa yu'tabara bimakani minal hifz, dan diperhatikan posisi mereka dalam menghafal hadis, wa manzilatihim, dan level mereka fil itqani wa dalam profesionalitas dan mendhabit hadis. Adapun yang pertama, yaitu mengumpulkan jalan-jalan hadis yang mukhtalifah, kita dapatkan dalam statement banyak ulama dahulu karena mereka adalah praktisinya. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, "Idza aradta ay yasihha lakal hadis." Abdullah Mubarak 180. Apabila engkau ingin mengetahui sahihnya hadis, fadrib ba'dahu bi ba'din, maka adu di antara hadis-hadis tersebut. Artinya dikomparasikan, dibandingkan satu hadis dengan hadis yang lain. Maka engkau akan tahu mana hadis yang sabit di antaranya. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad 241, al-hadithu idza lam tujma' turuquhu lam tafhamhu. Hadis itu bila belum dikumpulkan jalan-jalannya, kamu belum paham bahwa hadis itu sabit atau tidak. Maka mesti dikumpulkan sanad-sanadnya dulu. Wa qala Ibnu al-Madini al-babu idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Bab itu maksudnya hadis-hadis satu bab itu bila tidak dikumpulkan jalan-jalannya, tidak jelas di mana salahnya. Makanya para ulama, para perawi tidak semuanya bisa menjelaskan itu. Mereka banyak di antara mereka hanya menyampaikan apa yang sampai pada mereka. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Dia sampaikan. Dan mereka sudah menyampaikan amanah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi ada yang bertugas lagi memverifikasi. Sama kita misalnya dalam pendaftaran suatu pekerjaan di institusi atau instansi misalnya, ada yang tugas atau bagian tugasnya hanya menerima berkas. Bagian ini menerima berkas, catat, ambil nomor registrasi, kalau pakai uang pendaftaran ambil uang pendaftaran, serahkan ke kas dan seterusnya. Ada yang bagian verifikasi, yaitu memeriksa keaslian dokumen, keaslian dokumen, validitas dokumen, kemudian menyusun, mengklasifikasikan nilai, mana nilai tertinggi, mana yang diprioritaskan, mana yang dan sebagainya, mana yang jurusan, mana spesifikasinya memenuhi, mana yang tidak memenuhi. Ini tugas yang lain lagi. Tentu saja antara pegawai bagian penerimaan berkas dengan bagian verifikasi tidak sama keahliannya. Pasti verifikator lebih ahli daripada yang bagian penerimaan. Penerimaan berkas kan cuma mencatat dia, dan sudah pandai baca tulis, pandai, sudah cukup itu.
Tapi kalau yang verifikasi tidak, dia harus punya ilmu lebih dalam dari itu. Demikian juga dalam hadis ini. Jadi ada ulama yang hanya kemampuannya hanya menyampaikan hadis itu. Menyampaikan hadis itu bahwa ini yang saya terima dari guru saya. Tapi ada yang punya keahlian memilah dan memisah mana yang sahih dan yang tidak. Maka tidak mungkin kita mengatakan, oh, berkas saya sudah diterima oleh counter tadi, kenapa tidak diterima saya bekerja di sini? Enggak, Anda tidak lurus verifikasi. Sama juga sekarang, oh hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam As-Sunan, kenapa Anda dhaifkan? Ya kita katakan Imam Ad-Daraqutni dalam As-Sunan itu tidak menjelaskan atau tidak bermaksud menjelaskan mana yang sahih mana yang tidak. Tapi dia ingin menyampaikan dalam kitabnya ini bahwa ini riwayat yang sampai kepadanya. Kalau nak tahu ada yang sahih atau tidak, baca bukunya Al-Ilal. Al-Ilal Waridah bil Ahadits Nabawiyah. Akan kita tahu nanti, oh ternyata di antara hadis yang dia riwayatkan dalam As-Sunan, ada yang dia kuatkan, ada yang dia dhaifkan, bahkan ada yang dia dhaif jiddan. Makanya beda antara administrasi, sekedar administrasi menyampaikan hadis dengan yang memverifikasi diterima atau tidaknya sebuah hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa qala Ibnu Ma'in, "Na'am, uktubil haditha 50 marrah." Tulislah hadis itu sampai 50 kali. Artinya 5 kali dari 50 syekh kalau bisa. Fa inna lahu afatin katsiratan. Karena hadis itu banyak afatnya, banyak penyakit-penyakitnya. Jadi banyak penyakitnya. Dari mana datang penyakitnya? Menular dari perawinya. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan yang masyhur di kalangan al-hadis, afatul atharu afatul hadisi ruwatu, yaitu penyakit hadis itu datang dari perawinya. Ya, hadis itu kan asalnya dari Nabi SAW. Lalu ketika sampai ke seorang perawi, ada yang hafiz, dhabit, dia sampaikan seperti nasnya, lafaznya. Tapi ada yang sudah tidak hafiz dan tidak dhabit. Lalu dia ingat-ingat, rasanya makna seperti diriwayatkan dengan makna seperti hadis Husaim tadi, diriwayatkan dengan makna. Padahal dari Nabi, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim. Lalu dia ingatnya, dia ingat lafaznya, lalu dia akan dengan makna, yaitu la yatawarathu ahlul millataini syatta. Padahal makna ini, makna yang dia sebutkan lebih umum. Kalau makna yang dari Nabi adalah lebih khusus, yaitu khusus kafir tak merasi muslim, muslim tak merasi kafir. Kalau orang kafir sesama mereka, misalnya mereka saling merasi, tidak urusan kita. Maka hadis lafaz Nabi itu harus didhabit. Maka kaum muslimin dan muslimat, ulama hadis sebagian berasumsi bahwa kalau hadis itu diriwayatkan dengan makna berarti mengikuti pemahaman perawi. Lalu perawi juga berbeda. Kalau gitu yang mana yang kita ikuti? Anda keliru, Anda bukan ahli hadisnya. Bahwasanya ulama itu pada asalnya mencari lafaz yang asli. Oleh sebab itu Syekh Abdul Razzaq Al-Syaiji menulis dalam kitabnya Manahijul Ulama Al-Muhaddisin fi Riwayatil Hadits bil Ma'na, menyampaikan 18 khilaf ulama tentang masalah mereka hadis bil makna dengan syarat-syarat yang ketat. Dan bahwasanya pada umumnya hadis lafzi, hadis qauli itu diriwayatkan dengan lafaznya bukan dengan maknanya. Tapi kalau seandainya hadis fi'li, betul, ya lafaznya dari sahabat, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia menukil apa yang dia lihat, atau ya dia lihat, atau ra'aitu atau hadartun nabiyya sallallahu yaf'alu kadza, atau sami'tu nabiyya yaqra' kadza. Tapi kalau seandainya lafaz dari Nabi, mereka menghafalkannya seperti menghafalkan Al-Fatihah, Al-Quranul Karim. Seperti kata Jabir bin Abdullah, kunna nuhafidhu auladana as-sunnah atau sirat an-nabawiyah kama nuhafidhuhumul Quran. Kami menghafalkan sirah Nabi kepada anak kami seperti mereka menghafalkan Al-Quranul Karim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Jadi kalau tak dikumpulkan jalannya, tak ketahui mana salahnya. Oleh sebab itu, uktubil haditha 50 marrah, catatlah hadis itu sebanyak 50 kali, karena di sana akan terdapat afatin katsirah, kesalahan-kesalahan yang banyak, sakit-sakit yang banyak, dan itu akan diketahui dari komparasi riwayat-riwayat tersebut. Bagi yang tidak ahlinya memang ya tidak boleh berkomentar di sini, karena memang
Ya, kita yang tidak mengetahui bagaimana prosesnya itu, hanya secara teoritis tak akan bisa mendalaminya. Allah musta'an. Wa qala aidan law lam naktub al haditha min 30 wajhan ma aqalnahu. Kalau tidak kami tulis hadis dari 30 wajah, dari 30 arah dan jalannya, kami tak memahaminya. Ini dijelaskan oleh ungkapan berikut, yaitu perkataan Numain. Inna Hammad ibn Salamah kana yukhti. Hammad ibn Salamah itu, yaitu Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri, salah seorang ulama besar hadis di Basrah. Kana yukhti, dia sering salah. Fa'aradtu an umayyiza khata'ahu min khata'i ghairihi. Oleh sebab itu saya ingin memilah mana kesalahan itu dari dia atau kesalahan dari rawi daripadanya atau dari syekhnya sekalipun. Fa idza ra'aitu ashabahu qad istama'u ala syai', apabila saya dapatkan seluruh muridnya ijtama'u ala syai', sepakat meriwayatkan hadis itu daripadanya, tidak ada khilaf di antara mereka, alimtu anna al-khata' min Hammad nafsi, di sini saya tahu kesalahan itu dari Hammad. Wa idza ijtama'u ala syai'in anhu wa qala wahidun minhum ala khilafahum, apabila mereka sepakat meriwayatkan tapi satu dari mereka meriwayatkan berbeda dari riwayat mereka, alimtu anna al-khata' minhu la min Hammad, di sini saya tahu bahwa kesalahan itu dari muridnya yang salah, yang satu tadi, bukan dari Hammad. Wa umayyizu baina ma akhta'ahu wa bi nafsihi, sehingga saya bisa membedakan mana yang dia yang sendiri yang salah, wa baina ma ukhti'a alaihi, dan mana yang kesalahan itu datang dari selainnya. Subhanallah. Ya, kalau kita lihat kaum muslimin bukan mudah, karena meneliti riwayat, seluruh riwayat seorang perawi dibandingkan dengan seluruh riwayat murid-muridnya, ini pekerjaan tidak mudah. Tetapi bagi para hufaz itu sangat mudah. Baik, kemudian yang kedua, dan masih banyak contoh karena waktu yang singkat. Kemudian tahdidu madar al-hadis hasal alaihi khilaf, yaitu menentukan rawi yang terjadi khilaf terhadapnya, yaitu murid-murid siapa yang ikhtilaf dalam meriwayatkan hadis tersebut, yaitu bin nazar fi rawi musytarak baina turuq, yaitu dengan melihat pada rawi yang bersama atau bersekutu di antara jalan-jalan tersebut, di mana pertemuan sanad tersebut. Wa ma'rifatul wajhil isnad alladhi ya'ti ba'da dzikr ismihi, dan mengetahui wajah atau arah isnad yang datang setelah menyebutkan namanya. Wa tahdidur ruwat allazina ikhtalafu alaihi, dan menentukan siapa-siapa saja rawi yang berselisih dalam riwayat terhadapnya, fi kulli isnadin, pada setiap sanad, wa dhammi kulli rawin ila rawi allazi wafaqahu, dan menggabungkan setiap rawi ke rawi yang sepakat riwayatnya, an zalika syekhi, dari syekh tersebut. Nah, ini adalah tahdidu mahallil khilaf, seperti yang dikatakan oleh atau dikatakan oleh Imam Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair bin Humaid Al-Humaidi, an Ibn Uyainah, dari Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah, hadza indi min Ibn Uyainah wa Ibn Tabba' thabtun, ini menurut saya adalah keliru dari Ibn Uyainah, sebab maksudnya kesalahan ini dari Ibn Uyainah. Wa Ibn Tabba' thabtun, Ibn Tabba' ini thabit. Faqala Ibn Abdurrahman, berkata anaknya Abdurrahman, yakni Ibn Abi Hatim, qultu ana haddatsana Ibn Muqri' an Ibn Uyainah kama rawi Humaidi, Ibn Muqri' telah menyampaikan kepada kami dari Ibn Uyainah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi. Wa haddatsana Sa'd bin Muhammad Al-Bairuti, dan disampaikan hadis kepada kami oleh Sa'd bin Muhammad Al-Bairuti, qala haddatsana Hamid bin Yahya an Uyainah kama rawi Humaidi, seperti juga dari Humaidi. Fadallat ittifaqi awlad thalatha anna al-khata' min Tabbah, maka sepakat mereka bertiga bahwa kesalahan itu dari Ibnu At-Tabba, artinya bukan dari Ibnu Uyainah, ya, bukan dari Ibnu Uyainah. Padahal awalnya dianggap dari Ibnu Uyainah, tapi setelah diketahui bahwa Ibnu Muqri', demikian juga Sa'ad bin Muhammad Al-Bairuti, demikian juga dengan Ibnu Muqri' dari Ibnu Uyainah,
Kemudian Sa'ad bin Muhammad Al-Bairuti dari Ibnu Uyainah, dan Al-Humaidi dari Ibnu Uyainah. Berarti kesalahan itu bukan dari Ibnu Uyainah, karena semua sepakat mereka itu. Berarti kesalahan itu dari Ibnu Tabbah sekalipun dia thiqah. Jadi setelah ditentukan madarul ikhtilaf, akan diketahui dari mana kesalahan rawi tersebut. Nah, yang ketiga, al-muwazanah baina hadhihi turuq bil fahmi wal ma'rifah. Melakukan perbandingan antara rawi-rawi yang ikhtilaf tersebut dan jalan ikhtilaf. Dan ini bisa dengan pemahaman dan pengetahuan yang luas. Kemudian wa tatbiqi qawaidi wa tara'iqil muhadditsin, kemudian mempraktikkan kaedah-kaedah dan metodologi yang dilakukan oleh para ahli hadis dahulu, bit tarjih bain riwayat, dalam mentarjih antara riwayat yang berbeda, wa tanzili kalam fil juz'iyat ala tilka riwayat, dan mengaplikasikan ucapan-ucapan mereka pada setiap anasir daripada riwayat tersebut, yaitu mentarjih dengan kaedah-kaedah dan dawabit yang mereka dengannya mentarjih, atau qara'in at-tarjih. Ikhwani, para pecinta ilmu hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diperlukan qara'in atau indikasi-indikasi yang tentu saja setiap hadis memiliki indikasi yang berbeda dari hadis yang lain, ya, daripada hadis yang lain. Maka ada kaedah-kaedah yang bersifat umum, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Adil Az-Zuraqi di sini. Ada kaedah-kaedah yang bersifat umum atau kaedah aghlabiyah, yaitu dilihat dari jumlah perawi yang meriwayatkan dengan dengan bentuk ini, dengan rawi yang mukhalafah. Kemudian ada yang terjih dengan hafalan, mana yang lebih hafiz dibanding di antara mereka, atau dilihat dari ikhtisas, yaitu kekhususannya